Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Kuantan Singingi kembali melantik sebanyak 43 pejabat kepala desa se-Kabupaten Kuantan Singingi pada Ahad 25 September 2022 malam. PLT Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, kembali melantik sebanyak 43 pejabat kepala desa se-Kabupaten Kuantan Singingi pada Ahad 25 September 2022 malam di Balai Adat Datu Panglimo dalam Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pelantikan kali ini terdapat sebanyak 8 pejabat kades baru, sementara 35 pejabat kades lainnya merupakan pejabat atau orang yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat kades sebelumnya. Dalam pelantikan kali ini, PLT Bupati Kuantan kembali berpesan kepada para PJ Kades yang dilantik di masing-masing desa sesuai surat keputusan yang telah ditetapkan, di mana para pejabat kades diminta untuk mampu berinovasi dan memajukan desa yang dipimpin tersebut. PLT Bupati Suhardiman Ambi menegaskan, jika PJ Kades yang diberikan amanah mampu memajukan desa yang dipimpinnya itu, ia akan memberikan promosi jabatan bagi pejabat tersebut. Pemerintahan desa yang dipimpin PJ Kades, sambung PLT Bupati Suhardiman Ambi, juga diminta agar berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuantan dalam program khusus yakni Gerakan Kuantan Mandiri. Adapun program tersebut, lanjut PLT Bupati Kuantan, dimaksudkan untuk memajukan desa melalui program-program unggulan yang mampu memajukan dan mewujudkan kemandirian desa ke depannya. Suhardiman Ambi yang bergelar adat Datu Panglimo dalam kepada para PJ Kades diharapkan untuk serius dalam melakukan pengembangan potensi-potensi yang akan mampu memajukan desa tersebut. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Sampah plastik merupakan masalah terbesar di seluruh dunia. Begitu pula di Indonesia. Plastik merupakan jenis sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti tercemarnya habitat laut, tanah, hingga dapat menimbulkan pencemaran udara. Berdasarkan data dari Indonesia Solid Waste Association, kurang lebih 5,4 juta ton per tahun sampah plastik yang diproduksi di Indonesia. Sebuah kantong plastik yang sering kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari memakan kurang lebih 50 hingga 500 tahun untuk bisa terurai. Bahkan, ketika sampah plastik terurai, berdampak negatif bagi lingkungan ketika menjadi bagian dari mikroplastik. Dengan kata lain, sampah plastik yang hilang tidak terurai sempurna di dalam tanah, melainkan meninggalkan bentuk baru yang dapat mengendap di beberapa sumber makanan seperti ikan dan sayuran. Habitat laut menjadi perhatian lebih karena lingkungan menjadi tercemar dan tidak jarang mati karena memakan plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Badan Pusat Statistik menyatakan 3,2 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Tiap tahun, 1.000 penyu mati akibat sampah plastik yang tidak sengaja tertelan. Itu dapat memberikan dampak buruk untuk beberapa spesies lain yang akan mati. Selain pencemaran laut yang menyebabkan habitatnya terancam punah, polusi udara pada sampah yang dibakar akan membahayakan sistem pernafasan manusia karena menghirup asap beracun. Karena itulah udara di lingkungan menjadi tidak sehat. Sehingga, untuk menanggulangi sampah plastik, perlu adanya solusi untuk meminimalisir penggunaannya pada kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia dengan cara membawa tas belanja pribadi, menggunakan botol isi ulang atau tumbler, gunakan sedotan ramah lingkungan. Dan yang terpenting, selalu memisahkan sampah dengan teliti berdasarkan jenisnya ketika membuang. Mari lakukan hal-hal sederhana secara konsisten
demi mengurangi produksi sampah plastik dan jenis sampah lainnya. Ayo wujudkan Indonesia tanpa plastik untuk hidup yang lebih baik.